Cerita ini mengisahkan tentang seorang immortal yang sudah hidup selama 200 juta tahun. Di era orang-orang fokus bereinkarnasi. Tetapi Lin Fei hanya fokus untuk hidup abadi. Aku hidup selama ratusan juta tahun hanya untuk menemukan orang-orang tercintaku yang hilang selama 1 juta tahun. Di awal cerita, terlihat seorang gadis yang berlari di tengah guyuran hujan. Nona Yao Guang, kau harus bisa bertahan. Aku akan menyelamatkanmu. Berhenti, sampai kapan kalian akan terus berlari? Menyerahlah. Aku tidak boleh tertangkap oleh mereka. Tidak, ini jalan buntu. Sial. Oh tidak, aku tertangkap. Aku tidak boleh menyerah, aku harus tetap melawan sampai akhir. Mati kau. Sial, dia berhasil menangkap kakiku. Jangan angkat kakimu saat kau memakai rok. Sialan, siapa kau? Tidak. Dia terlalu cepat sampai di hadapanku, hingga aku tidak bisa melihat gerakannya. Bagaimana dia melakukan itu? Aku akhirnya menemukanmu. Sudah 3000 tahun lamanya. Istriku tercinta Yao Guang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Apa yang baru saja kau ucapkan? Dasar lintah darat. Lebih baik aku mati daripada membiarkanmu melecehkan Nona Yao Guang. Penyihir Gunung Roh, dulunya bisa bergerak melintasi dunia tanpa hambatan, meneror orang-orang yang ada di jalannya. Tidak kusangka, kau akan berakhir seperti ini. Bagaimana kau tahu identitasku yang sebenarnya? Siapa kau? Tidak, para pemburu bayaran itu telah menemukan kita. Mau lari kemana kalian? Kenapa kalian berhenti berlari? Dan untukmu anak muda kau harus mati, karena telah terlibat dengan masalah ini. Siapa kalian sampai berani menyakiti istriku Yao Guang? Bocah itu, dia mau melawan pasti dia sudah gila. Semua tembak mereka sampai mati. Serangan kalian tidak akan berguna di hadapanku. Matilah kalian semua dengan satu serangan petirku ini. Siapa kau sebenarnya? Tu Ho, Istana Mitos, Sakai Wei. Bahkan tidak sekuat dia. Kau ingin tahu siapa aku? Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Selama di kehidupanku, banyak nama yang ditujukan kepadaku. Beberapa memanggilku dewa dari Celestials, ada juga yang menyebutku kaisar kekacauan, ada juga yang memanggilku Sky Emperor Lin, tapi kau bisa memanggilku Lin Fei. Saya roh penyihir Gunung Wu Moling. Menghormati Sang Master, apa yang terjadi kepada Yao Guang? Aku akan memeriksanya, sepertinya dia sudah terkena racun. Aku akan mengeluarkan racunnya. Ini racun ribuan tahun. Tidak kusangka, jika orang barbar yang kuselamatkan waktu itu, sekarang berani menyentuh istriku. Jika mereka tidak memberiku penjelasan tentang ini, maka akan kuhapus klan mereka dari sejarah. Keesokan harinya di Villa Jijia, di kamar Yao Guan. Kenapa aku sudah ada di kamar tidurku? Apa aku sudah tertangkap? Dan bagaimana dengan Moling? Moling di mana kamu? Apa kamu baik-baik saja? Dan di mana pembunuh bayarannya? Kau sudah siuman. Siapa kau? Keluar dari kamar tidurku. Atau aku akan memanggil petugas keamanan. Tunggu Nona, dia adalah master. Oh, tidak, aku hampir salah bicara. Nona, pria ini adalah sang penolong, dialah yang menyelamatkan kita, dan menyembuhkan Anda dari racun yang ada di dalam tubuh Anda. Terima kasih. Tapi bisakah dia keluar dulu? Aku ingin berganti pakaian. Dia terlihat masih sangat muda, bagaimana bisa dia menghilangkan racun di dalam tubuhku? Yao Guan sepertinya dia belum memulihkan ingatan setelah reinkarnasinya, kalau begitu, akan kulakukan dengan perlahan, sudah saatnya aku menemukan dalang di balik semua ini, laba-laba ribuan tahun yang beracun. Namanya King Yuan Tian, leluhur klan Miao Jiang, yang memohon kepadaku selama 3 hari di luar rumahku. Hanya untuk menyelamatkan genosida yang sedang terjadi. Tak kusangka hari ini racunnya akan membunuh istriku, berpindah di gedung perusahaan grup King. Di dalam klan ini ada keluarga Zong, keluarga King, dan keluarga Bai. Dan dari mereka sekarang memiliki perusahaan sendiri, di kota Rongcheng. Baiklah, aku akan langsung masuk saja dan mencari penyebab semua ini. Hei, siapa kau? Orang luar dilarang masuk kemari. Aku tidak punya urusan denganmu. Apa ini? Dia sangat cepat, seorang penyusup memasuki lift, nampaknya orang itu menuju lantai atas, cepat hentikan dia.
Ayo segera kita habisi penyusup itu. Minggirlah, jangan halangi jalanku. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sangat kuat. Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk kemari? Keluar sekarang juga. Aku akan bertanya satu hal padamu. Apa kau tahu tentang racun 10.000 tahun? Bicara apa kau? Pergilah dari sini. Menakjubkan, karena klan ini dapat mempertahankan garis keturunannya sampai hari ini, tapi ini semua berkat Mother of 10,000 Speeders, jadi, tidak mungkin keturunan langsung dari King Yuntian tidak mengetahui racun darinya. Jika anak sialan King Yuntian tahu tentang hal ini di alam barzah, kurasa, peti mati pun tidak akan bisa menahannya. Keparat, siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menghina leluhur dari keluarga King, kau harus bersyukur karena kau adalah keturunan langsung dari klan ini. Jika tidak, karena perilaku burukmu, kau sudah mati dari tadi. Apa kau pikir aku bercanda, dan tidak bisa menembak kepala busukmu itu? Hentikan. Ayah, kau datang tepat waktu, orang ini telah menghina leluhur kita, King Yuntian. Saya King Feng, kepala keluarga King saat ini. Senang bertemu dengan Master Lin Fei. Ayah, apa yang kau lakukan? Cepatlah bangun. Kamu juga harus berlutut kepada Master Lin Fei. Tidak, kita tidak berlutut kepada surga ataupun bumi, tetapi hanya berlutut kepada leluhur kita. Memang siapa dia, sehingga aku harus berlutut di hadapannya? Kau, putri yang tidak berbakti, cepat berlututlah, jangan pergi. Biarkan saja, tidak masalah, pertama-tama bangunlah, aku akan bertanya, di mana induk laba-laba 10.000 tahun? Maaf, putriku sudah dimanja sejak kecil. Dia juga tidak mengetahui sosok Anda, tolong jangan pedulikan dia, tentang induk dari laba-laba 10.000 tahun, makhluk itu sedang hibernasi di gua bawah tanah Yunnian. Tetapi laba-laba itu sudah menghilang ketika kami mengeceknya tahun lalu. Bagaimana bisa seperti itu? Apa karena laba-laba 10.000 tahun sudah jatuh ke tangan keluarga Bai? Kami klan utama bahkan tidak mampu mengendalikan induk laba-laba 10.000 tahun, bagaimana keluarga cabang bisa melakukan itu? King Feng, di mana cincin pengorbanan saat ini? Cincin pengorbanan bisa digunakan untuk mengendalikan laba-laba 10.000 tahun. Cincin itu sudah diwariskan kepada putraku Mingyu, tapi 7 bulan yang lalu putraku Mingyu tiba-tiba jatuh pingsan tidak sadarkan diri sampai sekarang, tetapi keluarga Bai meminjam cincin itu dari saya. Keluarga Bai bilang mereka ingin meminjam cincin itu untuk persembahan kepada leluhur mereka. Saya sama sekali tidak mengira kalau mereka menggunakan cincin itu untuk hal lain. Tapi, untuk apa mereka ingin mengendalikan induk dari laba-laba 10.000 tahun? Mereka sudah dikendalikan oleh keluarga utama selama hampir 4.000 tahun, dengan tujuan ingin menggulingkan keluarga utama. Bagaimana bisa mereka tidak tertarik untuk mengendalikan induk laba-laba itu? Jadi keluarga Bai memiliki hubungan dengan putraku yang tiba-tiba koma. Mereka benar-benar penuh dengan niat jahat. Kumohon bantu saya Master Lin. Selamatkan putraku Mingyu, dia sudah diracuni selama 7 bulan. Dia sudah terlalu lama terkena racun dan racunnya sudah masuk ke dalam jiwa, jika itu orang normal lain pasti sudah mati. Tapi jika kamu bisa mengumpulkan bahan-bahan resep pil ini, ada kemungkinan bagi putramu Mingyu, untuk hidup. Resep ini tidak berisi herbal normal, ini adalah herbal jiwa. Terima kasih Master, saya akan segera mengumpulkannya. Hubungi saja aku jika kau sudah berhasil mengumpulkan semua bahan-bahan itu. Cerita berpindah. Nona Yao Guang, Anda sudah benar-benar sembuh, kelihatannya pilku yang sudah menyembuhkannya. Terima kasih banyak Dokter Ajaib Hua, hidupku sudah diselamatkan. Wu Moling berkata dalam hati, kau salah Nona, Master Lin, yang sebenarnya telah menyembuhkanmu. Dokter Ajaib Hua, ada 8 juta di dalam kartu ini. Ini adalah tanda terima kasihku kepada Dr. Hua, tolong diterima. Terima kasih. Haha, sebenarnya pilku tidak memiliki efek kepada racun laba-laba 10.000 tahun. Tapi dia salah mengira kalau aku yang menyembuhkannya, saya sungguh beruntung mendapatkan berkah ini. Tiba-tiba Wu Moling berbisik, Nona Yao Guang, sebenarnya bukan pil dari Dokter Ajaib Hua yang menyembuhkanmu, itu adalah... Hei, apa kau mempertanyakan kemampuan dokter ajaib ini?
Maafkan saya Dokter Hua, saya tidak berani. Panggilan dari siapa ini? Oh ternyata Wu Moling, Master. Dokter Hua telah mencoba menipu Nona Yao Guang. Apakah benar yang kau katakan? Tidak ada yang bisa menipu istriku, akan ku buat dia membayarnya. Dokter ajaib Hua Ming, kalau kau mengucapkan selamat kepada istriku, mungkin kau akan dihadiahi beberapa uang, tapi kau berani menipunya tentang kebenaran, akan ku pastikan kau menyesalinya. Berpindah di kediaman Dokter Dewa Hua. Tetua Ji, ini adalah kanker hati stadium akhir, sel kankernya sudah menyebar sampai ke sumsum tulang, ini bahkan susah bagi seorang abadi untuk menyembuhkannya. Dokter Dewa Hua, saya dengar bahwa Anda dapat mengobati racun yang tidak dapat didetoksifikasi pada putriku Yao Guang. Jadi saya segera datang kemari karena mendengar hal itu, jika Anda mampu mendetoksifikasi racun yang bahkan dokter kelas atas tidak mampu. Jadi kenapa Anda tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit ayah saya? Tentu saja dia tidak mampu, karena bukan dia yang mengobati racun dari laba-laba 10.000 tahun. Bocah, siapa kau, dari mana asalmu, berani-beraninya mengganggu? Wang Long, Wang Wu, usir idiot yang mengganggu Dokter Dewa Ajaib Hua. Siap Tuan, akan kami buat kau menyesali perbuatanmu hari ini. Kalian hanya mengganggu saja, rasakan ini. Tidak mungkin bocah itu bisa mengalahkan kita dengan mudah. Siapa kau bocah beraninya membuat masalah di tempatku? Kau harus membayar harganya. Dokter Dewa Hua, uang yang seharusnya bukan milikmu tidak kau ambil. Memberi pada orang lain daripada diri sendiri bukanlah keserakahan. Dengan etika dan kesungguhan praktisi medis, bocah tua Hua Tuo menjadi generasi praktisi medis, tanpa diduga junior dari keluarga Hua sangat jahat dan tamak, karena mereka saat ini bergantung pada penipuan. Saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan hari ini, dan saya tidak keberatan untuk membersihkan beberapa kotoran di keluarga Hua untuknya. Ucapanmu itu sungguh tidak beralasan, kau hanya ingin memfitnah kakekku. Jika kau tidak pergi sekarang aku akan memanggil polisi. Bocah, apa kau tahu siapa aku? Jika aku mau, aku bisa menghancurkan hidupmu dengan satu kalimat. Tentu saja saya mengetahui siapa Anda adalah kakek dari istri masa depanku. Apa yang dia katakan? Dokter Dewa Hua, dia tidak akan mampu mengobati kanker hati dengan skill medisnya yang rendahan itu, jangan khawatir bagiku ini hanyalah penyakit ringan. Jaga bicaramu. Jika memang kau bisa menyembuhkannya, berhenti bicara dan lakukan. Mari kita lihat, cara apa yang akan kau gunakan. Royal Needle, ini adalah teknik legendaris Royal Needle. Bahkan leluhur dari Hua Tuo hanya bisa melihat seorang abadi yang melakukannya. Sebenarnya dari mana asal-usul bocah ini, sampai dia mampu menggunakan teknik legendaris yang luar biasa. Terlihat Lin Fei yang sedang memulai teknik pengobatannya. Dia mengeluarkan beberapa jarum dan menerbangkannya ke arah kepala dan bagian tubuh kakek Zhong Jin. Setelah proses pengobatannya selesai terlihat kakek Zhong Jin mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Ayah, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Anda tidak usah panik, itu hanyalah sel kanker yang berhasil ku keluarkan. Dokter Dewa Hua, silahkan cek detak nadinya. Detak nadinya sudah normal Tuan Zhong Jin sembuh, kanker hatinya sudah hilang. Apa kakek bercanda? Apa ini hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Terima kasih atas pertolonganmu. Jadi, sekarang Dokter Dewa Hua, sekarang giliranmu menunjukkan cara untuk mengeluarkan racun ini. Apa yang kau lakukan? Tidak, ini adalah racun laba-laba 10.000 tahun. Saya tidak bisa menyembuhkannya, tolong sembuhkan cucuku Hua Cheng. Saya tahu saya sudah tamak, saya mengakui saya salah, tolong selamatkan dia. Saya berpura-pura menyelamatkan Nona Ji Yao Guan, memang benar saya melakukannya demi uang ini, silahkan ambil kembali, tolong sembuhkan cucu saya. Saya tidak bisa menyembuhkan racun laba-laba 10.000 tahun. Saya sudah mengakui semuanya, jadi kumohon tolong selamatkan Hua Cheng. Baiklah, dokter adalah seseorang yang menyelamatkan kehidupan, jika kau tidak memiliki etika dalam medis lebih baik kau keluar dari profesimu itu. Jika kau masih melakukan hal seperti itu, saat kita bertemu lagi aku tidak akan segan-segan padamu. Tuan, bantu aku untuk mengembalikan ini kepada Yao Guang, lain kali jangan asal-asalan menyebut orang gila, ini. Kartu ini Anda harus menerimanya karena Anda sudah menyelamatkan putriku, jika itu kurang Anda bisa meminta lebih, kami tidak masalah.
Baiklah Tuan, kalau begitu aku akan mengembalikannya sendiri. Saya tidak menyangka Master tahu tentang Royal Needles, orang yang ditemui leluhur Hua Tuo. Apakah itu Anda? Iya, itu aku. Master besar, saya murid Hua Tuo. Sudah salah, murid meminta hukuman. Pastikan saja kau tidak mengulanginya, Dokter Ajaib Hua. Ini kartu nama, karena ini milik ayahnya Yao Guang, aku akan menghormatinya. Anak muda, siapa namamu? Lin Fei. Ayah dia menerimanya, dan berdasarkan perkataannya dia benar-benar dekat dengan Yao Guang, sepertinya kita harus memberitahu Yao Guang untuk menjadi pasangannya. Jika pemuda itu benar-benar menjadi menantuku, itu akan sangat bagus. Berpindah ke perusahaan Ji, Yao Guang seharusnya ada di kantor, ini waktu yang sangat pas untuk mengembalikan kartunya. Master Lin Fei, Anda datang tepat waktu. Ada seseorang yang terus mempermalukan Nona Yao Guang. Terima kasih telah memberitahuku, aku akan segera menemuinya. Direktur Ji, apa kau sibuk? Aku ingin mengundangmu untuk pesta, apakah direktur mau menerimanya? Aku takut tidak bisa, aku masih memiliki banyak pekerjaan malam ini. Sepertinya bajingan ini memiliki niat tertentu dengan mengundangku, semua gadis pekerja cantik sudah dia mainkan, apa dia belum puas? Yao Guang, apa kau sibuk? Kenapa dia terus menyebut namaku seperti itu? Hei, kau dari departemen mana? Apa jabatanmu? Kenapa kau tidak menggunakan tanda pengenalmu ketika bekerja? Dan kau berani memanggil Direktur Ji seperti itu? Yao Guang, apakah kau mau makan bersama setelah bekerja? Sialan, apa kau tidak bisa mendengar? Apa kau tidak mendengar apa yang ku bicarakan? Penjaga, kemari dan usir dia. Baik Tuan, kalian berani menggangguku, akan kuberi kalian peringatan, rasakan ini, dan kau harus diberi pelajaran karena sudah bersikap kurang ajar. Kau berani memukulku, jika aku menghubungi Paman Ji, kau akan langsung mati. Baiklah, lakukan saja, aku juga ingin menghubungi Ji Zhongwei, bisa-bisanya dia memelihara anjing sepertimu di sini. Kartu ungu, kartu jenis ini Paman Ji hanya akan memberikan kartu itu kepada orang yang lebih kuat dari dia. Terakhir kali orang yang diberikan kartu nama ungu itu adalah orang terkaya di Wuxia, Makai Xuan. Siapa sebenarnya bajingan ini? Maaf Tuan, ternyata Anda adalah tamu terhormat. Enyahlah, cepat menyingkir dari hadapanku. Baik Tuan, ampuni saya. Latar belakang apa yang si brengsek itu miliki? Tapi apapun latar belakangnya, tak akan ku biarkan dia setelah memukulku. Berpindah di Hotel Bintang 5, New Zealand Hotel, ini hanyalah makan malam biasa, kenapa kita sampai makan di sini? Tidak apa-apa, ini hanyalah beberapa ribu dolar. Lelaki ini, pakaiannya lusuh tapi dia menghabiskan banyak uangnya dengan tenang, seperti uang sebanyak itu bukan masalah untuk dia. Seharusnya dia bisa menjadi pesolek dari keluarga kaya dan tidak berpakaian lusuh seperti itu. Tapi karena dia telah menolongku dari Han Enci dan para pembunuh bayaran, jadi aku tidak keberatan jika akan makan bersamanya. Mari kita segera duduk. Yao Guang, ini uang yang Dokter Dewa Hua Ming tipu darimu, kau harus mengambilnya kembali. Oh, dan kartu nama ini, apa kau kenal dengan ayahku? Yao Guang pun berkata dalam hati, bagaimana bisa dia mendapatkan kartu nama ini, aku harus mengembalikan secepatnya. Aku bertemu dengan ayahmu sekali. Bagaimana bisa dia memberikanmu kartu nama ini di saat kalian baru pertama kali bertemu? Memangnya dirimu Makai Xuan? Si orang terkaya itu karena aku yang menyembuhkan kanker hati kakekmu. Sudahlah, ayo kita pesan menunya dan makan. Setelahnya, di mansion keluarga Ji, ayah, ibu, kakek, kenapa kalian datang kemari? Dr. Lin, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kakek, Anda tidak perlu berbicara formal. Kalian, apa ini yang terjadi? Terima kasih banyak telah menyembuhkan kanker hatiku, aku mempunyai teh, kenapa tidak kau coba dulu? Ayah, apa kalian telah tertipu? Apakah benar jika Lin Fei yang telah menyembuhkan kanker hati kakek? Itu benar Yao Guang, ngomong-ngomong apa hubunganmu dengan Dr. Lin? Apakah dia yang mencarimu atau kamu yang mencarinya? Ayah, yang benar saja dia cuma teman Mo Ling. Oh, jadi dia cuma teman, tapi
Jika dilihat dari ekspresi tubuhmu itu, bagian mana yang menunjukkan kalau dia hanya teman? Sepertinya kau juga menyukainya. Kedatangan hawa membunuh ini sangat jelas bisa kurasakan, ada 6 orang. Yao Guang, aku akan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Kalian semua keluarlah, jangan bersembunyi lagi. Bocah, kau hanya sendirian, cepat bunuh dia dan setelah itu bunuh semua keluarga Ji. Kalian para serangga berani meremehkanku, majulah kalian semua, akan kucincang kalian dengan satu serangan. Apa yang baru saja terjadi? Siapa bocah ini? Kemampuannya benar-benar sangat mengerikan. Hentikan, jangan mendekat, atau aku akan menusukmu. Siapa yang mengirimmu? Jika kau menjawabnya akan ku beri kau kesempatan untuk hidup. Kami adalah orang-orang dari organisasi pembunuh malam. Kami hanya mengambil uang dan menyelesaikan pekerjaan kami. Kami tidak akan mengekspos orang-orang yang mempekerjakan kami. Baiklah, jika begitu maka sekarang kau bisa mati. Kita mendengar sedikit keributan di luar, dan ternyata ini yang terjadi. Itu organisasi pembunuh malam, mereka adalah organisasi pembunuh terbesar di Huaxia. Itu, ada suara ponsel berbunyi, ini ponsel dari salah satu pemburu. Mo Ling, berikan itu padaku. Halo, apa misi kalian sukses? Sampah yang kau kirim semuanya telah ku bersihkan. Siapa kau? Apa kau tahu akibat yang akan kau terima jika kau mengganggu organisasi pembunuh malam? Aku tidak peduli dengan ocehanmu itu, kau tidak pantas tahu siapa aku, jika tidak ingin kelompokmu itu diratakan olehku, kau lebih baik menjauh. Selanjutnya akan ku bakar para sampah ini untuk membersihkannya. Wu Moling, apa kau tahu tentang organisasi pembunuh malam? Master organisasi pembunuh malam adalah kelompok pembunuh terbesar di negara Huaxia. Kabarnya mereka memiliki banyak pembunuh profesional dan ahli. Ada 3 ketua di dalam organisasi itu, kode nama mereka adalah Mawar Hitam, Datura, dan Lili Laba-Laba Merah. Organisasi pembunuh terbesar di Xiahua, mungkinkah pendahulu mereka adalah klan bayangan? Salah satu dari 5 cucu kaisar. Yang termuda adalah ahli seni bayangan iblis, yang kemudian menjadi iblis gunung, dan mendirikan kelompok pembunuh nomor 1 di dunia bernama klan bayangan. Berpindah di wilayah Chengdu. Sial, siapa orang ini? Tidak ada yang berani berkata seperti itu padaku sebelumnya, karena pembunuhannya sudah gagal 2 kali, aku akan membiarkan orang gila ini yang mengurusnya. Kau sangat sial karena, mangsa yang diburu oleh Meng Yan harus menderita 100 kali sebelum mati. Halo guru, tidak bisakah aku istirahat sebentar saja? $2, jika kau mau menerima pekerjaannya. Hidup terus berjalan. Jadi siapa yang harus kubunuh? Cerita berpindah, di tempat Han Enci. Apa kau yakin Lin Fei tidak punya latar belakang, selain anak panti? Benar Ketua Han, saya sudah memeriksa dari semua sumber informasi, dan dapat dipastikan semua itu benar. Tidak ada latar belakang, mungkinkah Lin Fei adalah pengawal yang ditunjuk oleh Paman Ji Zhongwei? Yao Guang telah mengalami banyak percobaan pembunuhan baru-baru ini, dan ini waktu yang tepat untuk memperkuat keamanan. Si keparat Lin Fei itu hanya seorang pengawal, beraninya dia memukulku dan mempermalukanku, baiklah kalau begitu aku akan bermain-main denganmu Lin Fei. Sementara itu Dimension keluarga Ji, terlihat Lin Fei sedang membuat beberapa kertas jimat. Awalnya aku memberikan pesona dewa ini kepada Zhang Zhaoling, tetapi dia tidak dapat mempelajarinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Apakah membuat pesona dewa yang kuajarkan ini sulit? Sudahlah, Taois kecil itu pasti juga pergi ke dunia immortal, seperti yang lainnya. Kakek Ji Zongjin, ini adalah pesona dewa yang kubuat. Itu dapat melindungi pemiliknya dari bahaya apapun, aku takut seseorang akan mencoba menyakiti kalian, dan pastikan kalian selalu membawanya. Lin Fei, untuk apa ini? Apakah ini mainan? Pastikan kau selalu membawanya, itu akan melindungimu, aku akan pergi dulu. Sepertinya aku akan membeli mobil terlebih dahulu sebelum memulai penyelidikanku, kenapa mobil ini, sepertinya dia sengaja menghalangi jalanku. Orang-orang ini apa yang mereka inginkan? Jadi kau yang namanya Lin Fei.